apa kabarnya nih? Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang baik-baik ya. Nah, papa mama juga semoga dalam kondisi yang sehat juga. Hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Mari kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Berdoa sejenak. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami sebentar akan mengikuti sekolah minggu, berkatilah kami agar kami dapat mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita loh. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Nah, kita sebagai anak-anaknya juga harus mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, maka dari itu mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya.
suara Tuhan seperti dengan kita mendengarkan firman Tuhan, sama seperti Samuel juga mendengarkan kata-kata Tuhan. Nah, kita sebelum masuk ke firman, mari kita nyanyikan lagu Ajar Hamba Mendengar Seperti Samuel. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita sama-sama berdoa, minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mendengar dengan baik dan memahami firman-Mu. Berkati Kastince memberitakan firman-Mu. Tolong dia Tuhan agar dapat memberitakan dengan baik dan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kastince hari ini mau cerita tentang anak muda. Anak muda ini tinggal bersama dengan Imam Eli. Dia dari kecil sudah dibimbing oleh Imam Eli. Namanya siapa? Samuel. Siapa adik-adik? Samuel. Samuel ini tinggal bersama-sama dengan Imam Eli di bait suci atau di rumah Tuhan. Dia membantu Imam Eli karena Imam Eli sudah tua. Matanya sudah buram dan tidak bisa melihat dengan jelas. Samuel melayani Tuhan di rumah Tuhan atau di bait suci. Dia membersihkan bait suci dan menyiapkan alat-alat untuk ibadah. Pada suatu malam, Samuel tidur. Samuel tidur dan dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel pun bangun adik-adik. Dia bangun dan menjawab, "Ya Bapa." Dia pun menjawab. Dan dia berlari ke Imam Eli. Dia mengira Imam Eli yang memanggil dia. Dan dia bertanya ke Imam Eli,
"Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Imam Eli menjawab, "Tidak, saya tidak memanggil. Pergi dan tidur lagi." Nah, Samuel pun pergi dan tidur lagi adik-adik. Kemudian dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun terbangun. Dia menjawab, "Ya Bapa." Dan dia berlari lagi ke Imam Eli. "Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku?" Imam Eli menjawab, "Tidak, aku tidak memanggil. Pergi dan tidur lagi." Dan Samuel pun tidur lagi adik-adik. Dan dia mendengar ada suara lagi yang memanggil namanya. Sudah keberapa kali adik-adik? Sudah ketiga kali. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Ya Bapa." Dan dia pergi lagi ke Imam Eli. Dia bertanya, "Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku?" Imam Eli pun mengerti adik-adik kalau yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Siapa yang manggil Samuel? Tuhan. Maka Imam Eli berkata kepada Samuel, "Pergi dan tidur lagi. Dan jika ia memanggil, maka jawablah, berbicaralah, sebab hambamu mendengar." Samuel pun tidur adik-adik. Dan dia terbangun karena mendengar ada suara lagi yang memanggil, "Samuel, Samuel." Sudah keberapa kali adik? Keempat kali. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dan Tuhan ada di hadapan Samuel. Dia berbicara kepada Samuel. Dia berkata bahwa Tuhan akan menepati firman-Nya kepada Imam Eli. Karena Imam Eli mengetahui perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh anak-anaknya. Perbuatan yang menghujat Tuhan. Dan Tuhan tidak suka adik-adik. Samuel mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian Samuel tidur lagi. Sampai pagi. Keesokan paginya Samuel bangun dan pergi ke rumah Tuhan. Dia bertemu dengan Imam Eli dan dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang Imam Eli, keluarga Imam Eli, yaitu anak-anaknya. Bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Imam Eli pun menerima dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan setia mendengar firman Tuhan.
dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kalau di rumah kita bisa melakukan firman Tuhan, merespon firman Tuhan dengan mau dengar-dengaran kepada mama papa. Kalau mama papa minta tolong kepada adik-adik melakukan sesuatu, mungkin minta tolong ambil buku atau minum, atau apa aja, kita mau melakukan itu. Kita mau dengar firman Tuhan seperti Samuel. Kita mau taat, mau respon firman Tuhan, mau melayani Tuhan seperti Samuel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Sekali lagi 1 Samuel 3 ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Nah, firman Tuhan sudah selesai diceritakan. Dan kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendengar dan merespon firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Lewat orang tua kami yang mau memanggil kami dan meminta pertolongan kepada kami. Adapun oma, opa, opung, mbak, Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu dan merespon panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki persembahan. Nah, adik-adik dipersilahkan untuk mempersiapkan uang persembahannya. Bisa adik-adik simpan dulu, ditaruh di amplop. Bisa adik-adik simpan, nanti kasih saat sudah masuk gereja. Atau juga bisa adik-adik transfer ke rekening gereja. Nah, untuk lagu persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Dalam
kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami telah memberikan sedikit persembahan kami. Berkatlah persembahan ini agar dapat berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ini aktivitas untuk kelas Batita. Nanti adik-adik akan diberikan lembaran seperti ini. Ini tuh adik-adik potong gambar Samuelnya dan adik-adik tempel di bagian sini. Ini kita akan membuat pop-up Samuel. Nah, jadinya seperti ini. Nanti adik-adik tempel, terus kemudian adik-adik boleh warnai. Kemudian adik-adik fotokan, kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Nah, yang ini aktivitas untuk adik-adik yang kelas TKA B. Nah, adik-adik akan mendapatkan lembaran seperti ini. Kemudian adik-adik potong nih bagian sini dan kita akan membuat cilukba. Nah, di sini ada gambar Samuelnya. Adik-adik boleh warnai dulu. Kemudian adik-adik tempelkan bagian pop-up-nya di sisi kiri. Tempel saja sedikit. Terus bisa dimainin deh cilukba. Gitu. Kalau udah boleh difotoin terus kirim ke guru sekolah minggunya. Bagi adik-adik kelas 1, 2, dan 3, ini akan mendapatkan lembaran seperti ini. Adik-adik membuat pembatas buku. Nah, nanti adik-adik potong nih gambar Samuelnya, kemudian ditempelkan seperti ini. Nah, adik-adik boleh warnai, adik-adik boleh hias, semau adik-adik saja. Contohnya seperti ini. Gitu deh, kalau udah boleh difotokan, lalu kirim ke guru sekolah minggunya. Adik-adik yang sudah mendengarkan panggilan Tuhan, mau kan adik-adik ikut Tuhan? Nah, adik-adik, kita semua dipanggil untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat kita, adik-adik dan juga kakak, melakukan panggilan Tuhan, ada damai dan sukacita di hati kita. Mari kita menyanyikan lagu, ikut di Kau Saja Tuhan. Persiapkan diri kita untuk mengambil sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari awal sekolah minggu kami hingga akhir. Kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan firman yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan, berkatilah kami juga agar dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Indah, kita udah di penghujung nih, kita mau berpisah sama adik-adik nih. Kita sampaikan say goodbye dulu ya sama adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online selanjutnya adik-adik. Dadah!